Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kalau pada pagi yang indah, yang cerah, yang Tuhan nyatakan sebagai berkat yang luar biasa bagi setiap kita boleh menikmati udara yang segar. Kali ini bersama dengan saya ingin membagikan berkat firman Tuhan buat sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik kali ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan yang saya percaya kita semua akan diberkati olehnya, karena firman Tuhan adalah roh dan hidup. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Saya akan bagikan buat saudara dan saya. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang berkat di dalam kekristenan atau menurut Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan, pada umumnya kita berbicara tentang sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Sesuatu yang kita terima dari Tuhan, entah langsung atau tidak langsung, atau entah itu umum atau khusus. Berkat umum adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada setiap orang, entah itu punya latar belakang percaya Tuhan, menolak Tuhan, beragama A, beragama B, keyakinan yang berbeda-beda. Berkat umum itu selalu diberikan oleh Tuhan kepada siapapun kita sebagai manusia. Matahari yang bersinar, yang kita perlukan sinarnya untuk memberikan vitamin D setiap hari. Juga udara yang segar yang kita hirup sama karena menghasilkan oksigen buat kita sekarang untuk kita bernapas dengan baik. Itu adalah berkat umum. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen tentu mempunyai berkat selain berkat umum, yaitu berkat khusus, di mana kita percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itulah keunikan daripada kekristenan. Kalau banyak orang melihat Yesus sebagai tokoh agama yang luar biasa, dia adalah satu sosok yang memberikan contoh dan teladan sebagai sosok yang benar-benar memberikan teladan dalam hal moral. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa dia adalah juru selamat, bahkan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah yang memberi hidup buat kita sekalian yang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kali ini Petrus, salah seorang dari murid Tuhan, sebagai orang Kristen yang sejati, tentu memberi teladan kepada kita. Dan dia juga memberikan satu firman buat kita melalui bibir dan lidahnya, perkataannya, bahkan tulisannya yang kali ini boleh kita dengarkan. Dia katakan, akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Inilah Petrus mengatakan kepada saudara dan saya, supaya saudara bisa dipanggil untuk menerima berkat. Jadi berkat khusus kita harus terima melalui cara hidup yang benar. Berkat khusus harus kita terima meneladani Tuhan. Berkat khusus bisa kita terima kalau kita tahu bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang sejati, yaitu bagaimana seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara dan penyayang dan rendah hati. Ini tidak mudah, karena di sekitar kita banyak orang yang mungkin tidak setuju dengan kita, entah alasannya apapun, tetapi kita tetap harus mempunyai sikap, mempunyai perasaan, mempunyai kerinduan kita seia sekata. Artinya apa? Mari kita berdamai dengan setiap orang. Saudara, perdamaian harus kita usahakan. Perdamaian tidak datang dengan tiba-tiba. Orang yang berdamai pasti orang yang rendah hati. Orang yang berdamai pasti bisa menerima orang lain apapun keadaannya. Dan itulah Kristus Yesus yang hidup dalam kita. Seperti Yesus sendiri telah memberikan teladan buat saudara dan saya di dalam Alkitab, bahwa dia mengampuni orang yang menganiaya Yesus, bahkan yang menyalibkannya. Ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah ya Bapa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dia sangat rendah hati dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus tidak melakukan apapun yang jahat di hadapan orang, tapi diperlakukan tidak adil. Bagaimana saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai murid dan pengikutnya, supaya saudara juga melakukan apa yang Tuhan lakukan.
kita tidak hanya menerima Yesus yang menebus dosa saudara dan saya, bahwa kita dilepaskan dari kuasa dosa, bahwa kita hidup di dalam kemenangan karena Kristus sudah mati untuk dosa, tetapi kita juga harus menjadi orang Kristen yang sejati, yaitu menjadi murid, meneladani hidupnya sebagaimana Tuhan telah memberi contoh. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi membalasnya dengan kebaikan, yaitu memberkati, mengampuni, memberi pertolongan, memberi makan 5.000 orang, mengubah anggur, mengubah air menjadi air anggur, menyembuhkan orang sakit, yang lemah dikuatkan, yang buta dijelekkan, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Itu semata-mata karena Yesus adalah baik buat semua orang, buat orang-orang yang ingin diproyeksikan menjadi orang yang secara khusus menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, saya percaya kita semua adalah murid Tuhan. Mari kita ikuti teladan Tuhan, kita ikuti teladan para rasul, kita ikuti teladan Bapak Gereja, kita ikuti teladan orang-orang yang telah menjadikan Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan kali ini jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan kali ini, saya percaya kita semua adalah anak Allah yang berkenan kepadanya, yaitu kalau kita menjadi hamba, kalau kita mau rendah hati, kalau kita mau menyangkal diri, kalau kita mau memikul salib, dan kalau kita mau mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. Itulah yang dikatakan, yaitu untuk memperoleh berkat khusus harus diupayakan dari setiap kita sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai orang Kristen yang mengatakan diri bahwa dia murid Tuhan. Itu harus diupayakan supaya kita benar-benar menjadi ahli waris, sebagaimana Yesus Kristus adalah ahli waris dari kerajaan Allah dan dia sebagai raja. Kita akan dipermuliakan bersama dengan dia kalau saudara menjadi berkat. Melalui apa? Melalui seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi kita semua memberkati orang yang memusuhi kita. Bagi orang Kristen tidak ada satu orang pun yang menjadi musuhnya, tapi semua adalah saudara-saudara. Saudara-saudara, entah itu adalah berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda keyakinan, kita semua dipanggil untuk menjadi berkat. Karena itu jadilah manusia yang sejati, seperti Yesus adalah manusia yang sejati. Tidak hanya sejati dalam pengertian murni, tetapi sejati menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa. Mari saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengikuti teladan Petrus, Paulus, para murid, bahkan Yesus sendiri yang telah meninggalkan teladan yang sangat sempurna buat saudara dan saya, yaitu mengikut Tuhan seumur hidup kita. Kalau saudara dan saya mau menerima berkat yang kekal, berkat yang abadi, berkat yang hanya dari Tuhan saja, kita harus mengikut teladannya, menjadi berkat melalui mengasihi sesama, penyayang, rendah hati, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi memberkati, mendoakan, bahkan memberikan yang terbaik buat sesama kita. Dan itu hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan yang memberkati saudara dan saya kali ini sungguh-sungguh bisa kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.